Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para pendengar setia Baitul Media, sebelum memulai pelajaran pada kali ini, materi kali ini adalah Al-Qawaidus Syar'iyyah. Mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari bisa memberikan manfaatan bagi kita fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniya wa ala kulliyatin salihah wa nakhussasan ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu wa ala ruhi azal mu'allif azal kitab a'adil min barakati wa karunishu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Qaidatul Hadiyata Asyrata. Kaidah yang ke-11. Fa amrin aw mudari'in min kawa'ad ihzif wa fi ka'iddatin dzakatarat. Loncat, ihzif buanglah. Ihzif buanglah fa amrin kepada fa fi'ilnya fi'il amar, aw mudari'in atau fi'il mudhari', min kawa'ad dari sesamanya fi'il madi lafad wa'ada. Min kawa'ad dari sesamanya fi'il madi wa'ada. Wazaka, loncat ya teman-teman semuanya, wawunya yang di wafi kaidatin ini loncat ke sini ke zaka. Wazaka bermula pembuangan itu, bermula pembuangan itu itloroda, itu terlaku. Siapa pembuangan? Itloroda itu terlaku apa pembuangan atau siapa pembuangan? Fi kaidatin, di dalam sesamanya lafad iddatin. Fa amrin au mudhari'in. Qauluhu fa amrin au mudhari'in. Sebelum saya lanjutkan, saya terjemahkan. Buanglah fa fi'ilnya fi'il amar atau fi'il mudhari' dari sesamanya lafad wa'ada, dan kaedah yang ini juga terlaku di dalam lafad yang sesamanya lafad iddatin. Fa fi'il yang ada pada wa'ada, fa fi'il yang ada pada fi'il mudhari'. Oh mohon maaf ya, fa fi'il fi'il amar, fa amrin fa fi'il amar atau fa fi'ilnya fi'il mudhari' ini dibuang. Ya seperti kaidah yang sudah kita ketahui bahwa baina ada wa ada ya idu. Lafat ya idu asluhu yau'idu. Karena wawu mati jatuh setelah baina ada wa taiha disebut di dalam kitab i'lal, maka wawu dibuang karena jatuh di antara dua musuhnya. Fathah dan kasrah ini adalah sebuah komponen harokat yang saling terjadi gesekan. Fa amrin au mudhari'in. Qauluhu fa amrin au mudhari'in. Mabdu'in bi'in maftuhatin. Fa fi'il yang ada di fi'il amar atau di fi'il mudhari' ini dengan diawali ya yang terbaca fathah. Kalau tidak dibaca fathah, maka tidak akan ada terjadi pembuangan. Contoh kasus yang di fi'il amar kalau tadi sudah dicontohkan di dalam fi'il mudhari'. Contohnya wa'ada ya'idu wa'idatan wa mau'idan fahuwa wa'idun wa dzaka mau'udun id asluhu iw'id. Kemudian dalam qauluhu min kawa'ad, ay minal misalil wawi al maftuhil aini fil maldi. Ay minal misalil wawi, artinya minal misalil wawi dari bina misal wawi
Al-maftuhi yang terbaca fathah, al-maftuhil aini yang terbaca fathah ain fiilnya, fil madhi di dalam fiil madhi, wa maksuriha dan terbaca kasroh ain fiilnya, fil mudhari'i di dalam fiil mudhari'. Berarti komponen atau syarat pertama terbuangnya fiilnya fiil amar atau fiil mudhari' pertama adalah binaannya harus bina misal wawi, ya. Bina misal wawi terbaca fathah di dalam fiil madhi, kemudian terbaca kasrah di dalam fiil mudhari'. Kemudian qaulu ihdzif, pembuangan fiil yang ada pada fiil amar. Kemudian di fiil mudhari' ini alasannya kenapa dibuang? Alasannya adalah istisqalan liwuku'iha baina ya'in maftuhatin wa kasrotin. Istisqalan karena dianggap berat, liwuku'iha karena jatuhnya ya, istisqalan karena dianggap berat, liwuku'iha karena jatuhnya ini apa tadi, wawu atau fiilnya fiil amar atau fiil mudhari' bisa. Baina ya'in di antara ya maftuhatin yang terbaca fathah, wa kasrotin dan yang terbaca kasroh. Nah, ya kalau maftuha berarti pihaknya pada fiil mudhari', kalau kasroh berpihak kepada fiil amar. Yu'id itu hamzanya hamzanya terbaca kasroh, yu'id baunya dibuang. Karena iu harus mencucu kemudian meringis, itu orang Arab juga listiqal. Maka ketika dibuang wawunya menjadi i'id. Karena hamzanya atau alifnya fiil amar itu adalah hamzah wasal bukan hamzah qata, maka dibuang menjadi id. Wa humila alaihi al-amru wa nahyu wal mabdu'u bi ghairil ya'i. Wa humila dan dipadakan atau disamakan alaihi atas hal itu atau alaihi atas ihzif apa al-amru fi'il amar, wan nahyu dan fi'il nahi, wal mabdu'u dan fi'il yang diawali, bi ghairil ya'i dengan selain ya. Nah, yang terakhir ini wal mabdu'i bi ghairil ya ini maksudnya adalah kalimat apapun yang walaupun itu tidak harus ya, namun dia baina ya'in maftuhatin wa kasratin, maka akan terjadi pembuangan. Contohnya ta'idu, taknya kalau diaslukan menjadi tau'idu, na'idu, nau'idu, aidu, au'idu, semacam itu. Qauluhu wa fi ka'idatin tarad, ketentuan pembuangan fi'il amar, fi'il amar atau mudhari' ini juga diberlakukan kepada lafaz iddah. Maksudnya adalah asluhu wi'dun. Jadi wa'ada ya'idu idatan aslunya adalah wi'dun. Bagaimana sih proses dari wi'dun menjadi iddah? Prosesnya adalah yang pertama, hudhifat al-wawu hamlan 'alal mudhari'. Ada qiyas ya, ada penyamaan antara masdar dengan fi'il mudhari' dalam sisi beratnya. Dalam sisi beratnya juga akhirnya terjadi dampak pembuangan. Lafadz widun wawunya dibuang karena menyamakan, hamlan karena menyamakan, alal mudhari' atas fi'il mudhari'. Wa nukilat harokatuha, wa nukilat dan dipindah. Apa harokatuha? Harokatnya wawu ya, harokatnya wawu yang berharokat kasrah ini dipindah ilal aini kepada huruf ain. Tujuannya untuk apa? Lidilalah, karena untuk menunjukkan alaiha atas pembuangan tersebut. Berarti idun ya, sudah menjadi idun, wawunya ini hilang. Wa uwidha dan digantikan, wa uwidha dan telah digantikan
karena fi'il madhi menunjukkan makna zaman yang sudah lampau. Wa uidho, dan telah ditambahkan anha dari pembuangan wawu apa at-ta'u menjadi fa'il daripada uidho yang statusnya adalah fi'il. Apa at-ta'u harfut ta fil akhiri, di dalam akhir, fil akhiri di dalam akhirnya. Jadi iddatun. Nah, begitu ya teman-teman. Masadir ghairu tsulasi, masdar-masdar yang bukan sulasi. Kita ketahui bahwa di dalam masdar-masdar yang sulasi tentu kita sudah banyak tahu. Contoh seperti fa'ala yaf'ulu fa'lan. Semua rata-rata sulasi itu masdarnya menggunakan fa'lan. Nasara yang suruh nasran, saro yasri siro yatan. Ada yang menggunakan fi'alatan. Namun yang kita akan bahas di sini adalah masdar-masdar yang bukan sulasi. Masdar-masdar yang babnya selain sulasi, berarti mazid, rubai, dan seterusnya. Wa ghairu dzi salasatin maqizu masdarihi kakudisa taqdisu. Wa ghairu dzi salasatin, bermula selain fi'il yang memiliki 3 huruf. Wa ghairu dzi salasatin, bermula atau adapun selain fi'il yang memiliki 3 huruf. Maqisu masdarihi, itu bermula kiasinya masdarnya ghairu sulasi. Maqisu masdarihi, itu bermula kiasinya masdarnya ghairu sulasi. Atau tadi maknanya bisa diganti menggunakan adapun. Kakudisa, itu seperti lafadz kudisa. Kudisa itu seperti lafadz kudisa. Apa at-taqdisu? Lafadz at-taqdisu. Kudisa ini adalah wazan daripada fa'ala ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Qaddasa yuqaddisu takdisan, ini masdarnya. Kemudian lafadz di bawahnya wa zakkihi tazkiyan. Zakka yuzakki tazkiyan, gitu ya. Wa zakki, dan lafadz zakki tazkiyatan menjadi masdar tazkiyatan. Wa ajmila ijmalan. Wa ajmila, dan lafadz ajmila ijmalan menjadi masdar ijmalan. Man tajammula tajammalan. Man tajammula tajammalan. Dan lafaz tajammula dan tajammalan. Ini semuanya contoh-contoh kategori daripada masdar yang ghairu sulasi, bentuk-bentuk masdar yang selain sulasi. Wasta'iz isti'adatan. Wasta'iz, dan lafadz wasta'iz isti'adatan menjadi masdar isti'adatan. Tsumma akim, kemudian lafadz akim iqamatan menjadi iqamatan. Wa ghaliban, dan secara umum. Wa ghaliban, dan secara umum. Za, bermula iqamah. Za, adapun lafadz iqamah boleh. At-ta'a, terhadap ta. Lazima, itu ditetapkan. Lazima itu ditetapkan. Maksud daripada wa ghaliban zatal lazim, secara ghalib, secara umum, kalimat iqamah yang memiliki ta ini ditetapkan. Akim, aqama, yakimu iqamatan. Maksudnya begitu. Ada yang aqama yakimu iqaman. Ada yang semacam itu. Namun secara umum pemberlakuan tak terhadap lafadz masdar yang madinya aqama ini juga dilazimkan.
fi'lalun au fa'lalatun li fa'lala waj'al maqisan saniyan la awwala. Fi'lalun au fa'lalatun li fa'lala waj'al maqisan saniyan la awwala. Fi'lalun wazan fi'lalun au fa'lalatun atau wazan fa'lalatun li fa'lala untuk fi'il madi fa'lala. Waj'al dan jadikanlah maqisan saniyan. Waj'al dan jadikanlah maqisan sebagai wazan kias, sebagai wazan kiasi saniyan kepada wazan masdar yang nomor 2. Saniyan kepada wazan masdar yang kedua, la awwala bukan wazan pertama. Fa'lala bukan wazan yang pertama. Jadi fa'lala itu memiliki 2 masdar. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa mif'alan fahuwa, itu ada 2 masdar. Nah, masdar yang kiasi yang disamakan itu adalah masdar yang kedua, bukan yang pertama. Sedikit beberapa tambahan. Masdar ghairu mim sulasi majid dalam fi'il sulasi majid hukumnya kiasi dengan perincian sebagai berikut. Pertama, jika fi'il madhi mengikuti wazan fa'ala, maka masdar ghairu mimnya mengikuti wazan taf'ilan untuk yang sahih akhir, dan mengikuti wazan taf'ilatan untuk yang mu'tal akhir. Contohnya seperti qaddasa taqdisan, kalama takliman, zakka tazkiyatan, laqqa talqiyatan. Nah, teman-teman, di dalam di dalam nadzoman ini kebanyakan kok tidak sesuai dengan lafaz ini. Semisal zakat ditulis di sini ditulis zakihi. Ini pada dasarnya adalah untuk menyerasikan daripada bentuk-bentuk bait syair. Kemudian nomor 2, jika fi'il madinya mengikuti wazan af'ala, maka masdar ghairu mimnya mengikuti wazan if'alan. Namun jika berbentuk mu'talain, kalau tadi kan musahih ini juga sahih air gitu, ini juga sahih air, sahih akhir. Nah, jika berbentuk mu'talain baru bisa disebut berarti ain fi'ilnya ada huruf ilatnya. Harokat ain fi'il masdarnya dipindah pada fa fi'il. Nah, ini kalau ain fi'ilnya ada huruf ilat yang berharokat, maka harokat ain fi'ilnya tersebut dipindah kepada fa fi'il. Kemudian ain fi'il dibuang setelah harokatnya dipindah, maka dibuang, dan akhirnya diberi tambahan tak marbutah sebagai gantinya, sehingga wazannya menjadi ifalatan. Seperti contoh akroma ikroman, aqoma iqomatan, ajmala ijmalan, aqdha iqdaan. Ya teman-teman, saya ulangi ya. Wazan, jika fi'il madinya mengikuti wazan af'ala, fi'il madinya, maka masdar ghairu mimnya if'alan. Namun jika berbentuk mu'talain, berarti af'ala ini ain fi'ilnya ada huruf ada huruf ilatnya. Contohnya seperti aqoma aqoma ini asluhu aqwama, kemudian wawunya harokatnya dipindah kepada huruf qaf menjadi aqawma, kemudian diganti menjadi alif karena asal daripada wawu tersebut berharokat dan dia jatuh setelah fathah pasangannya dengan alif, kemudian menjadi aqama. Nah, dan akhirnya diberi tambahan tak marbutah sebagai gantinya. Setelah pembuangan daripada wawu yang ada di aqama ini ditambahkan tak marbutah gitu ya. Namun terkadang ain fi'il yang dibuang
tidak diganti dengan tak marbutah, sehingga wazannya adalah ifalan. Aqama, iqaman. Seperti wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas shalah. Iqamah, bukan iqamatas shalah. Ini adalah salah satu bentuk wazan masdar ghairu mim ya. Kemudian nomor 3, jika fi'il madhinya mengikuti wazan tafa'ala, fi'il madhi mengikuti wazan tafa'ala, maka masdar ghairu mimnya mengikuti wazan tafa'ulan. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Nomor 4, jika fi'il madhinya mengikuti wazan yang diawali hamzah wasal, yakni mengikuti wazan ifta'ala, infa'ala, if'alla, istaf'ala, if'alla, if'awala, dan yang terakhir if'awala, maka cara membuat masdar ghairu mimnya adalah dengan membaca kasrah huruf ketiga dari fi'il madhinya. Nah itu. Jadi cara membuat masdar ghairu mim dari wazan-wazan di atas ini bagaimana sih caranya? Yaitu dengan membaca kasrah huruf ketiga dari fi'il madhinya. Huruf ketiga fi'il madhi ifta'ala apa? 1, 2, 3 berarti ta. Infa'ala berarti fa. If'ala berarti ain, dan seterusnya. Dan membaca panjang huruf sebelum akhirnya. Contoh, islofa dibaca islifaan. Intolako dibaca inlilakon ya. Huruf ketiga berarti huruf membaca kasrah huruf ketiga dari fi'il madhinya ini dibaca kasrah inli. Kalau madhinya inlo menjadi inli. Kemudian membaca akhir huruf sebelum, membaca panjang huruf sebelum akhirnya. Ini kon, yahmaro, yahmiroron, ron gitu ya. Kemudian melanjut, jika fi'il yang mengikuti wazan istaf'ala berbentuk mu'tal ain, ini khusus lagi ya. Kalau tadi di atas di sini istaf'ala tidak ada ketentuan nomor 4, sekarang ada beberapa pemilahan. Khusus pada wazan istaf'ala kok ada huruf ilat pada n fi'ilnya, maka harokat n fi'il masdarnya dipindah pada fa fi'il. Sama seperti ketentuan yang nomor berapa tadi? Ini nih, yang awal-awal ya. Kemudian ain fi'il dibuang setelah dipindah harokatnya kepada huruf sebelumnya atau fa fi'il dibuang, dan akhirnya diberi tambahan tak marbutah sebagai gantinya, sehingga wazannya menjadi istifalatan. Contohnya ya istaqoma juga bisa. Berarti asalnya istaqwama. Nomor 5, jika fi'il madhinya mengikuti wazan fa'ala, maka masdar ghairu mimnya mengikuti wazan fi'alan dan mufa'alatan. Seperti doroba, diroban, mudorobatan, qatala, yuqatilu, muqatalatan, wa qitalan. Ini harusnya kebalik nih ya, muqatalatan dulu kemudian qitalan. Ada beberapa tambahan seperti masdar ghairu mim dalam fi'il rubai mujarrad yang mengikuti wazan fa'lala. Madinya nih fa'lala, masdar ghairu mimnya masdar ghairu mim, dan ya, dan fi'il sulasi mulhaq rubai, fi'il sulasi, fi'il yang berbentuk 3 huruf, mulhaq yang diilhaqkan, rubai yang berbangsa 4 huruf, yang mengikuti wazan fa'lala secara qiyasi mengikuti wazan fa'lalatan. Jadi fa'lala ini secara ghalib, secara qiyasnya juga wazan masdar ghairu mimnya ini mengikuti wazan fa'lala. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan ya. Kalau teman-teman sudah hafal insyaallah paham ya. Juga ada yang mengikuti wazan fi'lalan meskipun hukumnya sama'i. Apa sama'i? Sama'i yang didengar dari kalangan orang Arab atau kriteria daripada kalimat-kalimat yang tidak beraturan. Sedangkan untuk qiyasi ini sesuai daripada kaidah-kaidah ulama yang sudah dibukukan, yang sudah ditentukan. Dahroja, dihrojan, sarhafa, sirhafan. Ini beberapa contoh-contoh yang wazan masdar daripada fi'il madhi fa'lala mengikuti wazan fi'lalan. Masdar ghairu mim dalam fi'il rubai mazid yang mengikuti wazan tafa'lala. Kalau tadi fi'il rubai mujarrad ya, mujarrad fi'il yang jumlahnya 4 huruf. Ini sekarang ada rubai mazid.
Masdar ghairu mim dalam fi'il rubai mazid, fi'il rubai yang 4 huruf mazid yang tambahan. Tambahnya berapa? 1, yaitu huruf ta. Yang mengikuti wazan tafa'lala dan fi'il sulasi mulhaq humasi yang mengikuti wazan tafa'lala secara qiyasi mengikuti wazan tafa'lulan. Maksud daripada fi'il sulasi mulhaq humasi ini adalah wazan-wazan yang keberadaannya diilhakkan, disamakan dengan tafa'lala. Dari segi ya cuman beda tambahan 1 huruf doang. Jadi begitu. Mulai dari masdarnya fa'lala yufa'lilu, fa'lalatan, nanti ditambah tafa'lalatan begitu. Tafa'lala ya tafa'lalu, tafa'lulan. Nah, wazan tafa'lala secara qiyasi mengikuti wazan tafa'lulan. Seperti contoh talam lama, talam luma, tadahroja, tadahrojan. Setiap masdar ghairu mim yang tidak sesuai ketentuan di atas maka dihukumi samai apa ya tadi, kalimat-kalimat yang tidak beraturan yang didengar langsung dari orang Arab, yakni tidak dapat dijadikan pedoman untuk membuat masdar lafaz lainnya. Di antaranya yang dihukumi samai adalah wazan taf'ilan untuk fa'ala yang mu'tal akhir, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, dalam wazan fa'ala, fi'il madi bentuknya fa'ala, ini ada salah satu wazan masdar yang dihukumi samai dan tidak bisa dijadikan sebuah patokan. Seperti dalam syair berikut, batat tunazzi dalwaha tanziyan kama tunazzi syahlatun sobiyan. Wanita itu sungguh menarik timbanya ke atas, bagaikan wanita tua mengangkat anak kecil sangat pelan. Ini maksudnya adalah seorang tua yang sudah tua, namun seorang tua yang sudah tua ya, maksudnya ya orang tua maksudnya itu dia punya kekuatan bisa menarik timba sampai ke atas, seakan-akan dia mengangkat anak kecil dengan pelan-pelan gitu. Lafaz hiqalan di dalam di dalam materi ini menjadi masdarnya hauqala. Seperti dalam syair berikut berbahasa jas, ya qaum yaqad hauqaltu audanautu wa syarru hiqalir rijalil mautu. Ya, hauqala ini masdarnya hiqalan. Ya, hiqalan ini mengikuti wazan taf'ilan. Ini sama'i ya teman-teman semuanya, sama'i. Wahai kaumku, sungguh aku telah lemah tua renta atau mendekatinya, dan paling buruk kelemahan para laki ialah mendekati kematian. Ya sebetulnya bukan hanya kematian, perempuan, siapapun manusia, mereka akan merasa lemah kalau tahu bahwa dirinya besok akan mati. Yang semestinya adalah hauqolatan. Jadi hauqola ini karena harusnya masdarnya hauqolatan, namun menggunakan masdar hiqolan. Demikian juga lafaz timillaqan yang menjadi masdar tamalluqa yang mestinya adalah tamalluqan. Catatan terakhir, maksud qiyasi dalam bab ini terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Menurut Imam Sibawayh dan mayoritas ulama ialah jika terdapat fi'il dan tidak diketahui bagaimana orang Arab mengucapkan masdarnya, maka kita boleh menggunakan kaedah-kaedah masdar di atas untuk membentuk masdarnya. Ini menjadi catatan bagi yang ketika tidak menemukan kaedah-kaedah yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Nah, sedangkan jika kita sudah pernah mendengar bentuk masdarnya dari orang Arab, maka kita tidak boleh menggunakan kaidah di atas dan hanya bisa memakai masdar yang kita dengar. Namun perlu dipahami, kita sendiri belum mengerti atau belum hafal seluruh daripada wazan masdar. Kalau ibarat ngomong mah hafal kamus bahasa Arab, nah, begitu. Maka kita jangan sampai memutuskan ini kagak ada nih, langsung kita putusin diri, itu nggak bisa. Harus dicari dulu di dalam kamus bahasa Arab. Adapun menurut Imam Al-Farra, kita tetap boleh membuat masdar dengan menggunakan kaidah tersebut meskipun sudah ada bentuk masdar tertentu yang pernah kita dengar dari orang Arab.
Itu teman-teman penjelasan daripada wazan masdar ghairul mim. Kemudian selanjutnya al-qaidah as-tsani asyarah. Ini kaidah yang terakhir teman-teman. Materinya tidak banyak, dihafalkan dan dipahami. Al-qaidah as-tsani asyarah. Wa mif'alun sahihakal mif'ali wa alifal if'ali wastif'ali. Azil lidzal i'lali wa talzam iwad wa hadbuha bin naqli rubbama arad. Wa mif'alun bermula mauzun yang ikut wazan mif'alun. Wa mif'alun bermula mauzun yang mengikuti wazan mif'alun. Suhiha itu disahihkan, atau wazan mif'alun gitu saja ya. Suhiha itu disahihkan, kal mif'ali sebagaimana wazan mif'ali. Wa alifal if'ali dan alifnya lafat yang mengikuti wazan if'alun atau if'ali. Wastif'ali dan lafat istif'ali. Wastif'ali dan lafat istif'ali. Azil wajib dibuang. Azil atau buanglah. Lidzal i'lali karena i'lal ini. I'lal ini itu isinya apa? Isinya adalah memindah harokat ain fi'il kepada fa fi'il. Walzam dan tetapkanlah at-ta'a kepada ta yang ada di akhir kalimat. Iwad sebagai ganti dari pembuangan. Iwad sebagai ganti dari pembuangan. Wa hazbuha bin naqli rubbama arad. Wa hazbuha adapun membuang ta atau bermula membuang ta bin naqli dengan memindah atau bin naqli dengan didengar dari orang Arab. Bin naqli dengan didengar dari orang Arab. Rubbama arad itu terkadang bersifat baru datang atau bersifat sama'i ya. Qauluhu, sebelum ke qauluhu, maksud daripada kaidah ke-12 ini bahwa wazan mif'alun dari lafaz-lafaz yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat disahihkan. Harokat huruf lain tidak dipindah, maksudnya begitu. Disamakan dengan wazan mif'alun, alifnya lafaz yang mengikuti wazan if'alun dan istif'alun. Wazan mif'alun, wazan if'alun, wazan istif'alun ini disahihkan, tidak dipindah. Apanya? Tidak dipindah harokat daripada huruf lain. Azil lidzal i'lali wajib dibuang karena wujudnya pengiklalan ini atau memindah harokat dan menetapkan tak di akhir sebagai ganti dari huruf yang dibuang. Sedangkan membuang tak terkadang terjadi secara nakal atau sama'i. Jadi pembuangan tersebut memang lebih banyak dimonitoring oleh nakal ya, oleh sama'i. Qauluhu aliful if'al istif'al, alifnya wazan istif'al, if'al dan istif'al. Al-mu'allaini ainan. Al-mu'allaini yang al-mu'allaini yang terjadi pengiklalan. Apanya ainan? Ain fi'ilnya. Al-mu'allaini yang terjadi pengiklalan, apa ainan ain fi'ilnya? Apa mu'allaini ainan? Yaitu nakal, memindah harokat kepada huruf sebelumnya. Qaulu azil takhalluson minal tiqa'is sakinaini. Takhalluson karena untuk menyelamatkan
karena untuk menyelamatkan min iltiqa'is sakinain, dari bertemunya dua huruf yang mati. Pembuangan tersebut terjadi, kemudian terjadilah azil. Tujuannya itu tadi. Quluhu lidzal iqlal, karena pengilalan ini pula lah, yaitu naklul memindah harokat enfil kepada fafiil. Ain naklul harokati, artinya memindah harokat. Wal talzim iwat, dan tetapkanlah tak sebagai ganti dari pembuangan tersebut. Di mana? Fi akhiril kalimah, di dalam akhirnya kalimat. Fi akhiril kalimati, di dalam akhirnya kalimat. Iwadun sebagai ganti anil alifi, dari alif al mahdzufati, yang dibuang. Contoh nahwu iqamatin wastikharatin dan lafadz istikharatin. Asluhuma, asalnya mereka, iqwamin wastikhyarin dan lafadz istikhyarin. Anil alif al mahdzufah, alif mana kok yang dibuang? Oke teman-teman, iqwamin ini wawunya kan dinakal dulu, ya. Wawu harokatnya ini dinakal, dipindah kepada lafadz qaf menjadi iqaumin. Setelah menjadi iqaumin, kemudian wawunya diganti menjadi alif, ya. Wawunya diganti menjadi alif, karena terkena kaidah yang pertama, min mawin aw yain bi tahrikin usil alifan ibdil ba'da fathin muttasil, menjadi iqaumin. Nah, setelah menjadi iqamin, alifnya yang setelah alif pergantian ini dibuang, maka sudah sesuai daripada iwadun anil alif al mahdzufah. Sama pun kasusnya dengan istikhyarin, dengan disamakan, cuman beda harokat, beda huruf doang. Qalu wa hadzfuha, jadi pembuangan yang terjadi pada lafaz-lafaz iqwamin, istikhyarin itu ditengarai oleh nakal, oleh samai. Contoh nahwu iqamis shalah, ada yang menggunakan iqamis, jadi kadang-kadang juga taknya ini juga dibuang, tidak menggunakan iqamatis shalah tapi iqamis shalah. Tambahan 1, al-qaidatu salisa asyara wa ma li'if'alin minal hasbi wa min naqlin famaf'ulun bihi aidan qamin nahu mabi'in wa mausunin wa nadar tasahudil wawi wa fi dzil yashtahar. Al-qaidah, qaidah as-salisa asyara, yang ke-13. Wa ma li'if'alin minal hasbi wa min, wa ma bermula hukum, wama bermula hukum atau adapun hukum, yali wama li'if'alin, wama bermula hukum li'if'alin atau wama bermula pengiklalan li'if'alin yang dimiliki wazan if'alin minal hasbi yang berupa pembuangan huruf, wa min naklin dan berupa pemindahan harokat, famaf'ulun bihi aidon qamin. Famaf'ulun itu khobar daripada lafadz wama, itu bermula isim maf'ul yang ikut wazan maf'ulun bihi dengan keterangan tersebut atau kaedah tersebut, aidon juga komin diikuti atau terjadi boleh. Wa ma li'if'alin, hukum yang dimiliki wazan if'al. Maksud daripada hukum di wazan if'al itu adalah permindahan harokat, ya, pemindahan harokat. Ada pemindahan, kemudian juga ada pembuangan, itu juga terjadi pada isim maf'ulnya. Maf'ulun bihi itu juga terjadi pada isim maf'ulnya. Contoh mabi'un wa masunun wa nadar. Mabi'un, lafadz mabi'un,
wa masunin dan lafat masunin, wa nadar dan langka. Wa nadar dan langka apa tashihu dzil wawi, mensahihkan kalimat yang memiliki wawu. Kalimat yang memiliki wawu washtahara dan sangat masyhur apa tashih fi dzil ya dalam kalimat yang memiliki ya. Fi dzil ya dalam kalimat yang memiliki ya. Berbeda ya, kalau yang wawu pasti akan terkena pengilalan, namun ya malah disahihkan. Qauluhu minal hadzfi wal mahzufu, bermula huruf yang dibuang, wawul maf'uli yaitu wawu maf'ul inda Sibawahi menurut Imam Sibaweh, wa ainil fi'li dan ain fi'il indal Akhfashi menurut Imam Akhfash. Jadi dalam isim maf'ul yang madinya juga isim maf'ulnya wazan if'al itu menurut Imam Sibaweh adalah wawu maf'ul, sedangkan ain fi'il menurut Imam Akhfash. Masunin asalnya adalah masunin, ada dua wawu. Masbunun ya, asalnya adalah masbunun. Qauluhu nahu mabi'in wa masunin wa nadar. Contoh-contoh ini asalnya adalah mabyu'un masbunun. Wawu pertama ini disebut sebagai wawu isim maf'ul atau wawu maf'ul menurut Imam Sibaweh. Ain fi'il ini adalah wawu maf'ul ini ya yang kedua ya. Kalau ain fi'il ini yang pertama. Qauluhu wa nadar. Nah, sekarang kita membahas tentang sangat langka kalau ada kalimat kalimat memiliki wawu namun disahihkan, tidak terjadi pengilalan, tidak terjadi pembuangan. Ini sangat nadar sekali. Contohnya seperti saubun, kemudian masbunun, harusnya diilal menjadi masunun, dia tidak diilal. Nah, kebanyakan kalimat-kalimat yang memiliki wawu itu terjadi pengilalan. Qauluhu fi dzil yastahar. Nah, kebalikan daripada wawu ini adalah ya. Mereka malah istahara dzil ya. Dan sangat masyhur sekali kalimat-kalimat yang memiliki ya. Nah, contohnya seperti lugatnya Bani Tamim, mabiyun. Sangat masyhur di kalangan Bani Tamim, lafaz mabiyun ini tidak terjadi pengilalan. Apa pengilalan di sini? Notlul harokah, harusnya mabuun. Nah, begitu. Sama dengan matiyubun ini nggak dipindah harokatiannya kepada huruf sebelumnya. Oke teman-teman, bila mana ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Saya kira untuk materi kali ini dicukupkan. Mohon ini persiapan untuk UAS. Mari kita tutup pelajaran Qawaidus Sharafiyah pada sesi kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa memberikan kemanfaatan bagi kita, teman-teman kita, dan orang-orang yang membutuhkan ilmu kita. Ala hadini wa ala kunyatin sholih. Al-Fatihah.